Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 28 April 2024 bertepatan 19 Syawal 1445 Hijriah. Hidup sesudah mati ke-8. Di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat lanjutan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mutlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiran aw wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya banyak fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang mukmin, di sore harinya ia kafir, atau di sore hari ia mukmin, di pagi harinya ia kafir. Ia menjual agamanya dengan harta benda duniawi. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 110 nomor 186. An Abi Sarihata Hudzaifah bin Asidin qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ghurfatin wa nahnu asfala minhu fattala'a ilaina wa qala ma tadkuruna qulna as-sa'ata qala inna as-sa'ata la takunu hatta takuna asyru ayatin khasfun bil masriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun fi jaziratil arabi wat tukhanu wat dajjalu wa dabbatul ardi wa ya'juju wa ma'juju wa tulu'us syamsi min maghribiha wa narun tahruju min qu'rati adanin tarhalun nasa. Rawahu Muslim. Dari Abu Sarihah Hudzaifah bin Asid, ia berkata, dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kamar atas atau loteng, sementara kami berada di bawah, beliau melihat kami dari atas lalu bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, tentang kiamat. Beliau bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tandanya, yaitu gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, dan gempa bumi di Jazirah Arab, kabut, dajjal, binatang besar di bumi yang berbicara dengan manusia, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan api muncul dari bumi Aden yang menggiring manusia. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2226 nomor 40. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan tulu'is syamsi min maghribiha wat dajjalu wa dabatul ardi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang apabila telah keluar maka tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam imannya. Quran Surat Al-An'am ayat 158. 3 hal itu ialah terbitnya matahari dari barat, dajjal, dan binatang besar di bumi yang berbicara kepada manusia. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 138 nomor 249.
An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri rajuli fayaqulu ya laitani makanahu, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat sehingga ada orang laki-laki lewat pada kubur seseorang, maka dia berkata, aduhai alangkah baiknya seandainya aku menjadi orang yang dikubur ini. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 100. An Anasin qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma bu'isa nabiyyun illa angdara ummatahu al-a'warul kazzaba ala innahu a'waru wa inna rabbakum laisa bi'a'wara wa inna baina ainaihi maktubun kafirun, rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi pun diutus melainkan telah mengingatkan umatnya tentang Dajjal pendusta yang matanya buta sebelah. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu matanya buta sebelah, sedangkan Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Dan sesungguhnya di antara kedua mata Dajjal itu tertulis kafir. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 103. An Hudzaifah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala fit dajjali inna ma'ahu ma'an wa naron fanaruhu ma'un baridun wa ma'uhu narun. Qala Abu Mas'udin ana sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Dari Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda mengenai Dajjal, sesungguhnya bersama dia ada air dan api, maka apinya adalah air dingin dan airnya adalah api. Abu Mas'ud berkata, aku mendengar demikian itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 103. An Anas bin Malikin qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaji'ud dajalu hatta yanzila fi nahiyatil madinati summa tarjuful madinatu salasa rajafatin fayahruju ilaihi kullu kafirin wa munafikin, rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan datang hingga bertempat di pinggir Madinah. Kemudian Madinah berguncang 3 kali guncangan, maka keluarlah kepadanya setiap orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 102. An Abi Bakrata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul madinata ru'bul masihid dajjali walaha yauma idzin sab'atu abwabin ala kulli babin malakani, rawahu Bukhari. Dari Abu Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketakutan pada Masihid Dajjal tidak akan masuk Madinah. Pada hari itu Madinah mempunyai 7 pintu, di mana setiap pintu dijaga oleh 2 malaikat. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 102. An Qaisin qala liyal Mughirah bin Syu'bah qala ma sa'ala ahadun an nabiyya sallallahu alaihi wasallam anid dajjali ma sa'altuhu wa innahu qala li ma yadurruka minhu qultu li'annahum yaquluna innamahu jabala khubzin wa nahara ma'in qala huwa ahwanu 'alallahi min dzalika, rawahul Bukhari. Dari Qais, ia berkata, Al-Mughirah bin Syu'bah berkata kepadaku,
Tidak ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Dajjal seperti sebanyak yang aku tanyakan kepada beliau. Dan sungguh beliau bersabda kepadaku, tidaklah dia, yakni Dajjal, membahayakanmu sedikit pun. Aku berkata, karena orang-orang mengatakan bahwa bersama Dajjal ada gunung roti dan sungai air. Beliau bersabda, itu lebih mudah bagi Allah membuat sesuatu dari yang demikian itu. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 101. An Abi Sa'idin qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman hadisan tawilan anid dajjali. Wa kana fima yuhaddisu nabihi annahu qala, ya'tid dajjalu wa huwa muharramun alaihi an yadkhula niqabal madinati wa yanzilu ba'das sibahi allati talil madinata wa yahruju ilaihi yawma idzin rajulun huwa khairun nasi aw min khairin nasi wa yaqul ashhadu annaka ad-dajjalul ladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisahu fa yaqulu ad-dajjalu aro'aitum in qataltu hadha summa ahyaituhu hal tashukkuna fil amri fayaquluna la fayaktuluhu summa yuhyihi fayaqul wallahi ma kuntu fika ashadda basiratan minni al yawma fayuridu dajjalu an yaktulahu fala yusallatu alaihi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Sa'id ia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami suatu hadis yang panjang mengenai Dajjal. Di antara yang beliau ceritakan kepada kami bahwasanya beliau bersabda, Dajjal akan datang di luar Madinah sedang dia diharamkan memasuki jalan-jalan di Madinah. Maka dia menempati di sebagian tanah kering yang di dekat Madinah. Kemudian pada waktu itu keluarlah kepadanya seorang laki-laki sebaik-baik manusia atau dari sebaik-baik manusia. Laki-laki itu berkata, aku bersaksi bahwa sesungguhnya kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami dengan hadisnya. Dajjal lalu berkata, bagaimana pendapat kalian apabila aku membunuh orang laki-laki ini, kemudian aku menghidupkannya? Apakah kalian masih ragu-ragu aku sebagai Tuhan? Maka orang-orang menjawab, tidak. Lalu Dajjal membunuhnya, kemudian menghidupkannya. Lalu laki-laki itu berkata, demi Allah, tidaklah aku lebih tajam pandanganku terhadapmu daripada hari ini. Lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi, tetapi dia tidak bisa lagi membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari, juz 8 halaman 103. An Ibnil Musayyabi annahu sami'a Aba Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryama hakaman muqsiton fayaksiras saliba wa yaktulal khinzira wa yad'al jizyata wa yafidul malu hatta la yakbalahu ahadun. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Musayyab bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, sungguh telah dekat waktunya Isa bin Maryam turun pada kalian untuk menjadi hakim yang adil. Dia akan memecahkan salib, membunuh babi dan tidak menerima jizyah. Dan harta akan melimpah sehingga tak seorang pun mau menerimanya. Hadis riwayat Bukhari, juz 3 halaman 40. An Mujamma'i bin Jariyata al-Ansari qala
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaqtulu ibnu Maryam ad-dajjal bi babi luddin, rawahu Tirmidzi. Dari Mujamma bin Jariyah Al-Ansori, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa ibnu Maryam membunuh Dajjal di pintu Lut. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 3 halaman 350, nomor 2345. Ini hadis sahih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta tadlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at min maghribiha amanan nasu kulluhum ajma'una fa yauma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari barat. Apabila matahari telah terbit dari barat, maka manusia seluruhnya beriman. Tetapi pada hari itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang belum beriman sebelumnya, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam imannya. Quran Surat Al-An'am ayat 158, hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 137, nomor 248. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'asu rihan minal yamani al-yana minal hariri fala tada'u ahadan fi qalbihi misqalu dzarratin min imanin illa qabadathu, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengirimkan angin yang sangat lembut dari arah Yaman, yang lebih lembut daripada sutera. Angin itu tidak meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat iman seberat zarrah, melainkan angin itu mematikannya. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 109, nomor 185. An Aisyah qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yadhhabul lailu wan naharu hatta tu'badal latu wal uzza. Wa qultu ya Rasulullah in kuntu la adunnu hina anzalallahu huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. At-Taubah As-Salisah wa Salasun. Anna dzalika tamman. Qala innahu sayakunu min dzalika masya Allah. Summa yab'asullahu rihan thayyibatan fatawaffa kulla man fi qalbihi misqalu habbatin khardalin min imanin fayabqa man la khaira fihi fayarji'una ila dini abaihim, rawahu Muslim. Dari Aisyah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam dan siang tidak akan hilang sehingga berhala Lata dan Uzza kembali disembah. Saya bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mengira bahwasanya ketika Allah menurunkan ayat yang artinya Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Quran Surat At-Taubah ayat 33. Bahwasanya itu telah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi yang demikian itu, Masya Allah, dalam waktu yang lama. Kemudian akan mengirim angin yang baik,
yang mematikan setiap orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi. Lalu tinggallah di bumi orang-orang yang tidak punya kebaikan, dan mereka akan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2230 nomor 52. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yuqala fil ardi Allahu Allahu, rawahu Muslim. Dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak disebut lagi di bumi Allah Allah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 131 nomor 234. An Abdillahi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu illa ala syirarin nasi, rawahu Muslim. Dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat melainkan manusia saat itu seburuk-buruk manusia. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2268 nomor 131 bersambung.